Istiqomah ya. Malam ini kita melanjutkan pengajian kita. Kita apa? Wasiyatul Mustafa. Ya. Tentang apa kemarin? Fi alamatil khair. Tentang tanda-tanda orang baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i muslimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim ya Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Sadri wa yassir ya habibi wa tasani astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ya. Alamat khair yang berikutnya ialah walil abid. Abid ya, seorang yang ibadah, orang yang menyembah ya. Maka asal daripada kalimat abid itu ya abuda ya'budu ya, atau apa gitu ya cara dia itu. Kalau cari secara kamus artinya menyembah. Maka orang yang abid itu merupakan makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingganya orang yang dianya dipanggil dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama Abdul ya, itu merupakan orang yang bukan sembarangan. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, atau menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Subhanalladzi asra bi 'abdihi ya, telah maha suci ya, Subhanalladzi maha suci zat yang telah memperjalankan hambanya. Rasulullah itu orang yang paling hamba daripada segala hamba yang di muka bumi. Karena makam hamba ini adalah makam yang paling tinggi ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sangka kita kenapa menjadi orang hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tidak mau menghambakan diri kita kepada Allah. Tidak. Allah suruh kita sholat 5 waktu. Maka kerjanya hamba itu melakukan perintah tuannya ya. Sholat 5 waktu, puasa bulan suci Ramadan, haji, jauhkan minuman keras, jauhkan semua sesuatu yang diharamkan. Maka ketika orang itu bisa melakukan semua hal tersebut, maka orang tersebut akan dalam kategori hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ini makamnya hamba. Dan tidak lain tidak bukan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi hamba, untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Tidaklah kujadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku, melainkan untuk menyembah kepadaku, melainkan untuk menjadi orang yang menjalankan semua perintah-perintahku, meninggalkan semua larangan-larangan. Ini hamba ya. Kata Rasulullah SAW, hamba itu salatu alamatin. Penghambaan diri seseorang itu akan tampak kalau dia memiliki tiga hal. Yang pertama, yunqitu nafsahu. Dia membenci dirinya. Dalam artian kata bukan dia tidak bersyukur ya. Tetapi dia membenci dengan dirinya yang masih kurang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ada je kurang, benci dengan diri. Artinya benci dengan kekurangan pada diri. Wa yuhasabu, dan dia pun memuhasabahi dirinya. Yang kedua, setelah dia benci baru dia muhasabah.
apa ya kira-kira ibadahku ni yang kurang kepada Allah, ya, apalah kira-kira ibadah aku kurang sama Allah. Oh, aku kurang begini, akhirnya tambahin dalam beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga, wa yutilul qiyam, dan dia memanjangkan berdiri, ya, beribadah baina yadallah, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dia senang solat, ya, malam bangun tahajud beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membuat dirinya sibuk dengan perintah-perintah Allah. Dia membuat dirinya sibuk dengan larangan-larangan Allah, dijauhinya. Ini dia hakikat seorang hamba. Ya? Lalu kata Rasulullah SAW, habis sudah masuk tentang hamba. Walil musalih zalatu alamatin. Dan bagi orang-orang yang damai, ya, orang yang soleh, orang yang baik, ya, apa dia tandanya? Zalatu alamatin, ada 3 hal. Kalau orang ini memiliki 3 hal ini, maka orang tersebut kategorinya sebagai orang baik, dan orang tersebut menjadi orang yang damai. Ya, damai apa damai ini? Tenang hidupnya tak? Tenang hidupnya, damai. Ya. Apa dia? Kata Rasulullah SAW, yasluhu bainallahi wa bainahu bil amal. Dia membaguskan hubungannya dengan dirinya, dengan Allah, dengan apa? Bil amal, dengan amal as-solih, yang bagus. Ya. Maka orang yang dia yang beribadah kepada Allah dengan baik dan bagus, maka Allah akan berikan dia gelar sebagai orang yang soleh, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang damai. Maka orang yang dia meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh meninggalkan perintah Rasulullah dan mengerjakan perintah, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan cabut ketenangan dalam hatinya, Allah akan cabut rasa damai dalam hatinya, akan dicabut makam sebagai orang yang baik di sisi Allah. Ya, maka kalau kita, ya, merasa suntuk dengan hidup kita ini, berarti ada yang salah dengan hubungan kita sama Allah. Jangan cari hal yang lain, ya. Suntuk ini enak mancing kayak ini kalau kita, ya, mancing. Sekali balik mancing suntuk. Mancing layang kayaknya. Ya, melayang juga. Apapun dicarinya tak enak semuanya. Kenapa? Hubungannya sama Allah tak bagus. Mungkin, ya, perintah Allahnya ditinggalkan, ya, ataupun larangan dikerjakan olehnya. Maka orang-orang yang sering melazimi istighfar, orang-orang yang sering meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan diberikan ketenangan dalam hidup. Kenapa? Itu walaupun dosa. Ini yang pertama kata Rasulullah SAW. Lalu wa yasluhu dinahu bil amal. Dia bagus, ya, tidak membaguskan, ya, dinuhu bil amal, membaguskan agamanya dengan amal. Tidak, agamanya dibaguskan dia, tidak. Tentang ilmu agama diperhatikan, jangan ditinggalkan. Menuntut ilmu agama diperhatikan. Senang majelis ilmu diperhatikan. Tidak, senang sama kegiatan yang sifatnya agamis, dia selalu ikut, dia selalu andil. Tidak, maka orang yang senantiasa dalam kegiatan seperti ini, Allah akan berikan rasa damai, ketentraman dalam hidupnya. Maka kalau mau cari kegiatan itu kegiatan yang bentuknya agama, jangan kegiatan yang bentuknya, ya, cuman pora-pora atau mencari kesenangan yang sementara. Maka akan Allah cabut ketika sesuatu telah berlalu, Allah akan cabut keindahannya. Tapi orang yang senantiasa dia sibuk dengan agamanya, maka Allah akan memberikan rasa ketentraman dalam hidup. Lalu yang terakhir, wa yardha linnas ma yardha li nafsi, senang dengan manusia, ya, ya, sebagaimana dia senang juga terhadap dirinya. Ya, kawan punya motor baru, senang juga dia. Ya. Ini kawan punya motor baru, ya, malah sedih. Budana motor dampak ke laut ke ya, bongkar mesin tak bisa hidup lah. Lagi, ya, tak senang dengan tersebut. Ya. Kenapa? Karena dia tidak ada rasa cinta dalam hatinya terhadap orang mukmin yang lain, ya.
Sehingga ini merupakan salah satu bentuk kesempurnaan iman seseorang. Apa dia ketika dia mencintai mukmin lain, ya tak seperti dia mencintai diri. Sehingga ahli muhaddis mengatakan bahwa bukan hanya kepada orang muslim yang lain, tetapi juga kepada orang kafir pun dia harus mencintai. Tidak. Dengan cara apa? Dengan cara dia pengen sekali orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Nah, kalau kita seperti ini, hidup kita akan merasa damai. Kita sama orang kafir kita sayangi, tidak. Dalam hati kita akan mudahan dia mau masuk agama Islam. Kawan kita juga kita doai supaya kawan kita menjadi orang yang dia selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah rasa cinta itu kita amalkan dalam hidup ini, luar biasa hidup kita akan merasakan hidup dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan hakikat yang sebenarnya adalah ketika kita dapat membahagiakan orang dengan sesuatu yang kita miliki. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Mujib.